saya, kedatangan saya hanya mendampingi ya pelapor yang sudah lapor sejak 1 tahun yang lalu. Ini kasus seperti sebuah kasus yang luar biasa berat sekali ini untuk ditangani. Nah, ini laporannya di November tahun 2024, tapi baru naik pada proses penyidikan di tanggal Oktober 2025, hampir 1 tahun. Padahal kasus ini adalah kasus perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 335. Di situ ada visum, ada bukti adanya sebuah pemukulan, ada CCTV, tapi prosesnya tidak jelas. Ini adalah presiden yang buruk ya untuk para pencari keadilan, manakala dia mencari keadilan mendapatkan proses hukum yang tidak jelas. 1 tahun dalam perkara 335 ini sangat menyakitkan buat para pencari keadilan. Ini kasus gampang karena visum ada, CCTV ada, saksinya juga ada, bahkan yang melakukan pun sudah mengakui katanya, informasinya seperti itu. Jadi saya minta Bapak Kapolsek, tolong Bapak berikan keadilan segera kepada para pencari keadilan, Ibu Ingrid, supaya dia bisa mendapatkan kepastian hukum. Laporannya setahun yang lalu, di mana dia datang untuk menemui suaminya, tapi dilarang untuk bertemu dengan suaminya sehingga suaminya meninggal dunia, dan dia kesulitan untuk bertemu pada detik-detik terakhir suaminya meninggal dunia, seperti itu. Yang lebih jelasnya nanti mungkin pelapor ini bisa menjelaskan seperti apa. Tapi ya. terlapor udah pada diperiksa, Bang? Kalau proses penyelidikan sudah naik penyidikan. Nah, ini sudah naik penyidikan. Itu baru saja setelah dia mengadu ke sana kemari, yang sangat menyedihkan. Perkara yang begitu mudah menjadi perkara yang rumit seperti apa setahun, itu kan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena ini kasus ada visumnya, ada CCTV-nya. Jadi tolonglah berikan keadilan kepada para pencari keadilan. Apalagi ini kasus terjadi di mana seorang seorang istri yang ingin bertemu dengan suaminya tapi dihalang-halangi sampai dia dipukul, apalagi yang luka waktu itu. Sama lebam seperti itu. Mungkin dia bisa jelaskan lebih mendetail seperti itu. Gimana ceritanya kamu tahun 2024 itu? Gimana, Kak? Jadi hari itu dan hari ini saya juga tadinya mau lihat perkembangan karena sudah naik sidik yang saya laporkan ini tindak pidana, dan saya juga mau klarifikasi opini yang pada masyarakat saat ini. Kan saat suami saya sakit, saya nggak menjaganya, nggak merawatnya, padahal yang sebenarnya terjadi. Makanya jawabannya ada di kasus ini, saya laporkan karena adanya tindak pidana. Jadi jawaban dari semua opini masyarakat yang sudah membuat nama saya rusak ya, sudah buat saya sampai tidak bisa ketemu dengan suami saya. Meninggalnya Meninggalnya tahun 2024 ya, di Desember ya? November 2024 meninggal dunia. Jadi dia datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan suaminya tapi dihalang-halangi, bahkan dia dipukul. Itulah kita laporkan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan, pasal 335. Visumnya ada, buktinya CCTV ada, tapi ini perkara berlarut-larut. Ini kan kasihan para pencari keadilan, gitu loh ya. Kasus gampang, kenapa jadi rumit hampir setahun, kan kasihan para pencari keadilan. Jadi saya berharap Bapak Kapolsek betul-betul memperhatikan perkara ini, proses lebih cepat, beri kepastian hukum. Karena proses ini sudah penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya perbuatan atau peristiwa hukum, tinggal ditetapkan siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa hukum tersebut, seperti itu. Komunikasi dengan keluarga almarhum suami seperti apa, Kak? Saya baik-baik saja ya, saya juga bingung pada saat itu. Selama suami saya di awal sakit, saya yang selalu menemani. Tiba-tiba pada saat di akhir itu kan saya sempat ketemu dengan suami saya sebelum operasi itu. Memang saya ketemu sama suami saya
Saya masih baik-baik aja, saya kasih dia semangat karena besoknya mau operasi. Saya memang ada pamit pulang dulu karena pada saat itu suami saya menitipkan saya untuk membawa potongan kuku yang dia biasa pakai karena itu biasanya ada di mobil. Saya harus membawa itu, akhirnya saya pulang dulu. Setelah saya datang lagi mau besuk, suami saya sudah di ruangan operasi. Setelah keluar dari ruangan operasi, saya sudah dijegal dan banyak. Saya nggak bisa gapai lihat suami saya yang Siapakah yang saat itu menghalang-halangi? menghalangi saya justru anak yang saya pungut ya, anak yang saya bawa ke rumah saya. Dan sebenarnya nggak ada ikatan keluarga. Saya dilukai dan kebetulan juga saya pada saat itu ditemani sama orang tua saya, ibu saya didorong juga sampai jatuh. Jadi pada saat itu saya hanya fokus ingin menggapai kasur suami saya, tapi saat itu nggak bisa. Akhirnya saya melaporkan. Alasannya saat itu dihalang-halangi apakah mungkin dari anaknya? Nggak ada alasannya, saya juga nggak tahu. Dia hanya nggak boleh aja pada saat itu. Saat itu suami saya langsung dimasukin ke ruang kamar, saya nggak benar-benar nggak boleh. Karena saya juga pada saat itu sibuk dengan tangan saya yang luka. Pas operasi berapa lama suami akhirnya pulang dan udah meninggal? Dari jam 7 itu sekitar sampai jam 11 malam ya. Baru keluar dari ruangan operasi itu jam pukul 11 malam. Setelah keluar itu udah langsung banyak oknum yang menjegal. Dan semua makanya saya laporkan, sekarang sudah naik sidik, CCTV sudah ada, visumnya sudah ada, sudah terbukti. Lalu makanya sampai saya sekarang datang ke sini dengan Bang Fahmi, mau tahu tapi belum ada kabarnya juga ya Bang. Ya, kita datang untuk meminta kepastian hukum, untuk menanyakan proses lebih lanjut, tapi tidak ada yang bisa kita temui. Artinya nggak ada Tidak ada. Hari ini nggak ada orangnya. Mungkin ada tugas lain, kita juga nggak tahu. Yang jelas kami sudah datang ke lantai 1, tapi kita tidak menemukan petugas yang bisa memberikan penjelasan atas perkara ini. Seperti itu. Bang, mungkin bisa sedikit ulang pasal dan ancaman hukum. Pasal 335 perbuatan yang tidak menyenangkan itu pasal terkait dengan adanya perbuatan kekerasan terhadap seseorang. Dan itulah yang saya katakan bahwa di sini ada visum, ada CCTV, dan itu sudah diserahkan semua. Jadi tinggal sekarang karena sudah proses penyidikan dari Oktober, kami berharap ini sudah Desember, segera proses lebih lanjut, beri kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Seperti itu. Selain dari sini ada yang lain nggak sih laporan terkait tindak pidana? Ya, kebetulan saya ada laporan juga dari di Polda dan juga Polres Jakarta Timur ya. Nanti tolong teman-teman kawal juga, ada tindak pidana juga di sana. Saya laporkan terkait pencurian ya dan penggelapan. Terkait dengan harta ya, hartanya almarhum ya, Ya, hartanya almarhum yang menurut dia sebagian itu dikeluarkan dari rekening. Seperti itu ya. ya, Artinya kan dia dijegal, artinya ada pihak-pihak lain yang ikut, kan dia bawa dia ke Sirsa kan? ya. Ya. Gimana bang menurut abang jika dia? Ya inilah yang jadi masalah karena yang melarang itu tidak mempunyai nasab ya dengan suaminya yang lagi sakit. Jadi dia datang ini tiba-tiba sebagai seorang istri dilarang itu kan sangat menyakitkan. Bahkan dia dipukul, didorong, ibunya juga didorong. Ini kan sesuatu yang luar biasa menyakitkan. Nah, sehingga dia tidak bisa menemani suaminya dalam keadaan sakit. Lagi operasi ya waktu itu, lagi operasi. Ada himbauan dari abang ketika nantinya ada dugaan pihak-pihak lain yang ikut campur? Ya kami minta kalau memang ini ada keterlibatan pihak-pihak yang menganjurkan, menyuruh untuk melakukan perbuatan, yang saya harapkan proses ini bisa ditingkatkan, dikembangkan. Kalau memang ada pihak-pihak yang menjadi
menyuruh melakukan. Kan ada pasal 55 yang bisa diterapkan, tapi itu tergantung dari proses penyidikan. Seperti apa prosesnya kami serahkan kepada penyidik. Harapan saya, tolong jangan berlarut-larut lah. Perkara gampang jangan dibikin rumit. Kasihan para pencari keadilan, seperti itu. Bang, sedikit ancaman hukumannya berapa bang? Hukumannya itu di atas 4 tahun ya. Dan bisa ditahan kalau pasal 335. Kak, gimana Kak? Kamu kan ini agak lama juga prosesnya, menurut kamu gimana Kak? Karena kamu juga udah kehilangan suami yang lama-lamanya. Pasti saya sedih banget ya ini terjadi. Sampai sekarang juga mereka juga bukan cuma menyakiti fisik saya, tapi psikis saya, mental saya disakiti. Saya dituduh sama masyarakat saya tidak pernah merawat suami saya, padahal di awal saya tidak pernah meninggalkan suami saya. Saya yang selalu menemani suami saya sampai nginep di rumah sakit. Selama suami saya setiap rawat inap, selalu saya, tidak ada orang lain. Saya benar-benar sendiri menemani suami saya. Dan teman-teman bisa cek juga, ada dokter, rumah sakitnya nggak kemana-mana, kalian bisa cross check. Artinya sebelum almarhum meninggal dia sudah ada penyakitnya kan? Ya memang sebelumnya itu kita sering bolak-balik ke rumah sakit ya untuk cek. Memang bapak ada sakit yang harus kemoterapi, namanya TACE ya, pada saat itu 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali harus rawat inap. Pada saat itu juga, pada saat terjadi penjagalan ini, saya sempat dihubungi sama dokter, sama pihak rumah sakit ya. Pada saat itu suami saya dipindahkan. Pada saat saya lapor visum, suami saya dipindahkan di ruangan yang berbeda. Setelah di ruang beda, saya kan nggak tahu kan kamarnya itu di berapa. Tiba-tiba nggak ada di kamar itu. Ada salah satu oknum yang mengakuinya datang ke saya minta maaf bahwa si almarhum sebelumnya dipindahkan kamar tanpa sepengetahuan saya. Pada saat itu saya kan sakit juga ya, saya visum di rumah sakit. Terus dengan laporan ini, setelah besoknya saya ke rumah sakit balik lagi, ternyata pihak rumah sakit mengabarkan bahwa suami saya dipaksa pulang, yang harusnya dia masih nginep di rumah sakit. Setelah operasi harusnya dia masih dalam pemulihan paling gak 1 minggu atau 5 hari, tapi ternyata dipaksa pulang. Itu yang saya tahu. Saat saya dengar kabar besoknya suami saya sudah nggak ada. Sampai saya datang ke takziah itu juga, pemakaman saya dijegal-jegal ya. Saya tidak tahu alasannya apa. Ini sampai penguburan itu kata dicekal, nggak boleh lihat. Nggak boleh. Ya, Ke kuburan juga nggak boleh. Makanya dia bisa jelaskan ceritanya seperti apa. Jadi dia datang pada saat di kuburan pun dia dilarang. saya benar-benar gak bisa lihat jenazah suami saya saat itu ya. Saya dijegal-jegal, saya dihalang-halangi, semua yang saya omongin itu terbukti. Ada faktanya. Ini kan tolonglah pihak-pihak yang di luar sana yang memberitakan saya yang tidak benar, tolong di cross check dulu kebenarannya. Makanya di proses ini semoga nanti membuktikan cepat ketangkap tersangkanya, karena sudah naik penyidikan ya. Ya bang, kembali lagi ada pesan bang untuk Ya saya berharap ini perkara segera diproses lebih lanjut, diberikan kepastian hukum lah para pencari keadilan. Bukan hanya pelapor saja, tapi semua para pencari keadilan tolong diberikan kepastian hukum. Karena kasihan mereka yang lagi berharap adanya kepastian hukum, ada keadilan yang bisa diberikan oleh para penegak hukum, tapi perkaranya berlarut-larut. Jadi mungkin saya akan coba untuk luruskan kembali. Pasal 335 itu adalah pasal perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu adalah perbuatan adanya ancaman kekerasan atau perbuatan yang memaksa dan sebagainya. Jadi berdasarkan pasal KUHP yang sebelum dirubah itu ancamannya 1 tahun, tapi berdasarkan pasal 335 itu pasal yang bisa ditahan.
Jadi ancamannya saya jelaskan supaya tidak miss, itu sesuai dengan pasal 335, ancamannya 1 tahun, tapi berdasarkan KUHP, salah satu pasal yang bisa ditahan itu pasal 335. Artinya walaupun ancamannya setahun, itu bisa menyebabkan dilakukan penahanan. Jadi saya harapkan segera, karena sudah ada proses penyidikan, kami harap segera dipanggil semua pihak-pihak yang terlibat, baik pelapor maupun terlapor, supaya ada kepastian hukum, segera ditetapkan siapa yang menjadi bertanggung jawab atas peristiwa ini.